Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Maya Fidata di YouTube My Edutainment TV Channel. Apa kabar kalian? Semoga semakin hari semakin bertambah baik, bahagia, damai, sejahtera, sehat jasmani dan juga rohaninya. Self-hypnosis adalah hipnotis yang dilakukan secara alami oleh diri sendiri. Seperti misalnya mensugesti diri sendiri, setiap individu dapat melakukan proses hipnotis secara mandiri. Kira-kira sehari bisa dilakukan 2 kali ya, pada saat bangun tidur dan pada saat kita mau tidur. Nah, hipnosis itu sendiri apa sih? Ya, hipnosis itu adalah dari pikiran sadar diikuti dengan diterimanya pemikiran atau sugesti tertentu. Jadi, ini merupakan perpindahan dari gelombang beta atau pikiran sadar kita menuju ke gelombang theta, pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar kita, hingga ke kondisi deep relaxation. Contohnya, ketika kita dalam keadaan mau tidur ya, itu kita dari sadar menjadi kondisi tidak sadar. Perlu kita ketahui bahwa otak manusia terbagi menjadi 2. Ada otak kiri dan ada otak kanan. Pikiran sadar berada di otak kiri. Apa yang kita dengar oleh telinga kita atau kita lihat dari mata kita, itu dilakukan oleh pikiran sadar kita. Nah, ini fungsinya nih untuk menulis logika kita, hitung-hitungan atau angka ya, evaluasi, analisis, dan daya ingat yang sifatnya jangka pendek. Sedangkan pikiran bawah sadar berada di otak kanan. Ya, ini mempunyai kemampuan untuk menyimpan ingatan dalam jangka panjang. Berfungsi untuk kreativitas, imajinasi, musik, warna, emosi ya, dan daya ingatnya nih bersifat panjang. Nah, kelebihan otak kanan ini yang harusnya dimanfaatkan untuk kita belajar. Pikiran bawah sadar adalah tempat tersimpannya semua ingatan. Dari masa kecil sampai terakhir nih, sampai hari ini, kebiasaan kita bagaimana, kepribadian kita bagaimana, kepercayaan dan citra diri kita dari kecil ya. Pikiran bawah sadar juga mengendalikan aktivitas tubuh kita yang tidak secara sadar kita perintahkan, seperti berkedip, bermimpi, bernafas, dan menggerakkan fungsi organ tubuh lainnya. Nah, pikiran bawah sadar tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh manusia, seperti yang dapat kita lakukan pada pikiran sadar. Jika kita haus, pikiran sadar akan memerintahkan kita untuk ambil minuman dan meminumnya. Tetapi di balik itu, pikiran bawah sadar kita sudah menanamkan kebiasaan ataupun ingatan bahwa kalau haus, ya kita harus ambil minuman, bukan makanan. Jadi pikiran bawah sadar akan menyimpan banyak data dari kita lahir hingga saat ini. Nah, ini bisa juga disebut dengan bank data. Pikiran bawah sadar bekerja di gelombang alfa atau relax di 7,5 sampai 12,5 Hz dan gelombang theta atau deep relaxation di 4 sampai 7,5 Hz. Sedangkan pikiran sadar bekerja di gelombang beta di 12 sampai 30 Hz. Nah, sekarang apa sih manfaat dari self-hypnosis? Ya, hipnosis itu sendiri kan sebuah terapi ya, terapi serbaguna yang mudah dilakukan dan hasilnya tuh bisa jangka panjang. Dengan menghipnosis diri kita sendiri, kita nggak perlu biaya yang banyak. Jadi kalian bisa mempraktekkan ini di rumah gitu. Jadi nggak ada biaya ya, cuma nonton video ini aja. Ya. Tapi efeknya ini banyak positifnya ya, dan ini dapat kita lakukan setiap saat. Hipnosis membantu otak untuk mengubah ekspektasi
yang dapat mengontrol tubuh kita. Saat melakukan hipnosis, kamu bisa memikirkan hal-hal yang positif, seperti misalnya kamu ingin mengurangi rasa sakit di bagian tertentu yang memang sedang kamu obati ya. Self-hypnosis juga dapat membantu meningkatkan kinerja kita untuk pengembangan karir. Jadi sugesti kamu untuk pengembangan karir kamu. Atau untuk mengurangi kecemasan akan kesehatan, kamu bisa melakukan self-hypnosis dengan memberikan sugesti kepada otak kita untuk teratur berolahraga, dengan berpola hidup sehat, makan yang sehat. Begitu juga untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan, misalnya kita terintimidasi oleh sesuatu. Jadi masukkan saja pikiran-pikiran positif kamu nih supaya kamu lebih percaya diri untuk menghadapi masalah. Jika kamu terganggu ya, ingin menyembuhkan tentang kecemasan gitu. Nah, selain untuk relaksasi, self-hypnosis itu sendiri dapat membantu mengesampingkan pikiran dan emosi negatif yang terkadang membuat kita sulit tidur ya, atau insomnia. Dengan self-hypnosis kita pun bisa menghilangkan kebiasaan buruk. Misalnya kamu yang merokok gitu ya, pengen berhenti rokok ya, itu bisa kamu lakukan dengan mensugesti diri kamu. Atau pengen menurunkan berat badan, nah kamu sugestikan dan yaitu berpola hidup sehat juga. Sekarang gimana caranya untuk melakukan self-hypnosis? Ya, kamu harus melakukannya dalam keadaan santai, tidak tegang, dan mampu menerima segala sugesti yang baik. Ya, yang baik ya, jangan yang buruk. Dengan begitu kamu bisa memberikan sugesti untuk meringankan apa yang kamu butuhkan, mungkin gangguan kesehatan atau stresnya kamu gitu. Lakukan dengan memberikan sugesti positif. Nah, berikut ini kita coba untuk jabarkan cara melakukan self-hypnosis. Untuk kamu yang pemula, cari tempat yang nyaman, ya, yang enak ya, untuk kamu melakukan self-hypnosis. Tetapi untuk yang udah terbiasa, di mana aja bisa, sambil duduk, misalnya di angkot gitu, di kendaraan, di kereta, atau dimanapun bisa. Dan waktunya juga bisa kapan aja. Nah, itu yang pertama, cari tempat yang enak ya, nyaman, dan waktunya juga nyaman supaya kamu lebih fokus melakukan self-hypnosis. Yang kedua, lepaskan ketegangan dari dalam tubuhmu sehingga tubuhmu benar-benar rileks sambil perlahan pejamkan mata. Jadi kamu rileks ya, nyaman ya. Selanjutnya yang ketiga, mulailah mengatur nafas dengan teratur dan ringan melalui hidung dan rasakan setiap hembusan nafas yang masuk dan keluar dari tubuh kita. Rasakan aliran udara yang bersih dan segar tersebut mengalir mengisi seluruh tubuh kita. Yang keempat, fokus pada dirimu. Biarkan pikiran liarmu terbang bebas tanpa perlu kamu pikirkan lebih jauh. Setelah pikiran-pikiran itu terbang bebas, lalu fokuskan pada tujuanmu melakukan self-hypnosis ini. Yang kelima, terus kamu bayangkan, visualisasikan apa tujuanmu seolah-olah kamu memang sedang dalam kondisi yang kamu inginkan tersebut. Yang keenam, tegaskan tujuanmu. Saat kamu membayangkan dirimu mencapai tujuan itu, ulangi pada dirimu sendiri dalam bentuk ya kata-kata ya, misalnya saya berbicara dengan percaya diri atau saya sedang tidur nyenyak. Nah, saat kamu ulangi kata-kata ini, arahkan ulas asih atau kelembutan ke dalam diri kamu. Nah, yang ketujuh, setelah 5 menit atau mungkin lebih, bersiaplah untuk meninggalkan keadaan terhipnotis. Kemudian rasakan kembali tubuh kamu seutuhnya kembali. Kemudian mulailah untuk membuka mata kamu. Yang kedelapan, biarkan kamu perlahan dengan lembut, dengan tenang, kembali seutuhnya dengan kesadaranmu. Nah, itu tadi, apa itu self-hypnosis? Manfaatnya apa dan bagaimana cara melakukannya? Silakan kalian praktekkan. Kalau sudah, boleh tulis di kolom komentar progresnya juga setelah mungkin kita coba 1 minggu.
atau beberapa hari begitu. Rutin dilakukan, coba lihat perkembangannya seperti apa. Kalau sudah ada perkembangan, silakan kamu ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.